Ya, karena sistemnya sedang dibuat dan dimatangkan. Karena banyak yang iseng ya. Ya, bahkan dari teman-teman itu banyak yang iseng hanya sekedar untuk mengucapkan menyampaikan laporan-laporan main-main. Ada juga yang iseng dan ada 3 deputi, ada 6 tenaga ahli utama yang ditugaskan menjadi juru bicara kantor komunikasi kepresidenan, 12 tenaga ahli utama dan sisanya tenaga ahli media, tenaga ahli muda dan tenaga terampil. Nanti siang kita juga akan melantik kepala sekretariat dan kepala bagian yang akan bekerja sebagai ASN di kantor komunikasi kepresidenan. Jadi alhamdulillah setelah beberapa lama akhirnya kita berhasil merampungkan susunan organisasi, kemudian merekrut orang-orang yang akan menjadi tenaga profesional dan menjadi ASN yang akan menjadi kepala sekretariat di lingkungan kantor. Iya. Mungkin bukan pembagian tugas, tapi ada yang punya spesialisasi. Ya, ada yang punya spesialisasi di urusan luar negeri, ada yang punya spesialisasi di urusan pemerintahan, ada yang punya spesialisasi di urusan politik dan di urusan hukum. Dan ada juga nanti yang akan di bagian ekonomi gitu. Jadi bukan tugas khusus ya, tapi mereka punya expertise, mereka punya keahlian. Ya, selama ini kan banyak sekali undangan, permintaan wawancara dari teman-teman media. Kalau selama ini kan yang menjadi juru bicara kan baru saya sendiri. Jadi tentu saya tidak mampu untuk bisa memenuhi semua keingintahuan teman-teman, apalagi undangan ke televisi, undangan datang ke media, datang ke diskusi. Jadi dengan adanya tenaga ahli utama yang menjadi juru bicara kantor komunikasi kepresidenan, setidaknya jauh lebih banyak permintaan-permintaan interview, wawancara, datang ke televisi maupun datang ke diskusi-diskusi yang bisa kita penuhi nanti. Sehingga pesan dari pemerintah itu nggak vakum, jadi pesan dari pemerintah tetap mengalir kepada masyarakat gitu. Lapor Mas Wapres terus dijalankan dan terus diperbaiki. Dan menurut saya ini kan laporan terintegrasi dengan sistem lapor yang ada sebelumnya. Jadi ini lebih menguatkan sekarang sistem lapor yang sebelumnya ada di bawah radar, nggak banyak orang mengetahui. Dengan adanya lapor yang dibuka oleh Mas Wapres, sekarang orang tahu bahwa sebenarnya pemerintah selama ini sudah membuka lapor.go.id kan. Dan banyak laporan sekali yang masuk selama ini ke sana, dan lebih dari 90% laporan yang valid itu sudah diselesaikan oleh pemerintah gitu. Ya, karena sistemnya sedang dibuat dan dimatangkan, karena banyak yang iseng ya. Ya, bahkan dari teman-teman itu banyak yang iseng hanya sekedar untuk mengucapkan menyampaikan laporan-laporan main-main. Ada juga yang iseng dan mereka ngaku sendiri kan di Bocor Halus Tempo, mereka ngaku sendiri bahwa mereka ngisengin lapor itu yang NGO aja iseng gitu loh, apalagi yang masyarakat juga ada. Jadi kita mau buatkan formatnya supaya yang iseng-iseng ini bisa terfilter. Jadi kita ingin laporan-laporan masyarakat itu benar-benar laporan yang valid sehingga kita bisa tindak lanjuti gitu. Gitu. Ya. Kalau Indonesia kan pasti fokus sama kepentingan nasional Indonesia ya, bahwa kita ingin kemakmuran buat kita dan kita ingin kerjasama dengan sebanyak mungkin negara. Kita ingin mengembangkan banyak hal. Nanti kan ada program makan bergizi gratis yang selama ini kan dapat dukungan juga kan dari lawatan presiden dari Cina, dari Amerika, dari APEC, itu kan banyak yang dapat dukungan. Agar juga nanti pertukaran teknologi, kerjasama perdagangan, dan tentu juga pesan-pesan perdamaian kan. Pesan-pesan perdamaian itu juga penting karena kita nggak bisa bicara. Mereka juga ingat mereka punya keluarga, saya yakin itu hanya oknum aja kemarin yang kami berharap juga tidak akan terulang kembali. Oke, thank you ya. Kita tahu bahwa salah satu capaian strategis dari kunjungan Bapak Presiden Prabowo Subianto ke RRC dan juga KTT APEC di Peru berkait dengan kemiskinan. Kita tahu bahwa China adalah sekarang dianggap sebagai
salah satu role model yang sukses di dalam mengentaskan kemiskinan sekitar 100 juta orang dari kemiskinan ekstrim ya. Jadi menurut saya apa yang dicapai oleh Pak Prabowo kunjungan ini perlu ditindaklanjuti dalam kerjasama di level teknis di bawah Presiden yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Dari sejauh yang saya tahu bahwa memang pengentasan kemiskinan di China itu, di Tiongkok itu memang menciptakan kesempatan orang miskin untuk terlibat aktivitas bisnis bahkan di wilayah-wilayah yang terpencil, dan untuk jangkauannya untuk memudahkan keterlibatan orang miskin di wilayah-wilayah terpencil itu biasa dengan koneksi digital. Jadi koneksi digital ya, konektivitas digital ini nanti yang erat kaitan juga dengan Komdigi, ini bisa diajak untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Dan BP Taskin, badan yang kami pimpin, memang diminta untuk mengkoordinasikan pengentasan kemiskinan. Nanti saya akan berbicara, akan bertemu dengan Menteri Komdigi, bagaimana memanfaatkan koneksi digital ke wilayah-wilayah terpencil untuk melibatkan orang-orang miskin di wilayah terpencil terlibat di dalam proses pemberdayaan ekonomi dan ekosistem bisnis. Begitu. Saya kira di KTT di APEC juga Pak Prabowo dalam pidato beliau di Peru juga menyebut kemiskinan, ya. Itu juga satu yang sangat jelas dalam pidato beliau, dan salah satu tema yang dibicarakan juga adalah pengentasan kemiskinan. Dan terakhir, beliau kan mengunjungi Brazil. Kebetulan Presiden Brazil Ignacio Lula da Silva ini pada periode sebelumnya juga berhasil mengentaskan kemiskinan di masyarakat Brazil yang cukup sukses, dan beliau kan terpilih kembali. Jadi menurut saya kunjungan kenegaraan beliau yang pertama setelah jadi presiden adalah ke dua negara yang sukses melakukan pengentasan kemiskinan, yaitu China dan Brazil. Kemudian KTT APEC juga mengangkat isu kemiskinan. Jadi akan ada banyak oleh-oleh yang dibawa oleh Pak Presiden untuk berbagi pengalaman pengentasan kemiskinan di dua negara yang cukup sukses, dan pertemuan multilateral APEC yang juga membahas kemiskinan. Jadi kita tinggal menunggu kepulangan beliau kembali ke tanah air, dan BP Taskin yang sekarang sedang merumuskan rencana induk bagi pengentasan kemiskinan se-Indonesia. Nanti kita berharap akan bisa bertemu dengan Pak Presiden atau dalam rapat kabinet untuk minta arahan dari Pak Presiden hasil diskusi beliau dengan Xi Jinping, diskusi beliau di APEC, dan hasil diskusi Pak Prabowo dengan Lula da Silva mengenai masalah pengentasan kemiskinan ini. Saya kira itu. Ya, oke. Ya. Ini Mas, dengan penanganan pengungsi di Gunung Lewotobi laki-laki ini gimana Mas? Apakah BP Taskin ikut terlibat Mas? Ini ditangani kalau kayak gini, kalau di penanganan itu untuk tanggap itu Kemensos dulu. Kemensos dulu yang memberikan kedatangan sana, dan Menteri Sosial sudah ke sana. Nanti kemudian ada Badan Penanggulangan Bencana juga ada di sana. BP Taskin ini memang sekarang ini baru tahap, baru mengkoordinasikan dan mengkompilasi beberapa program perencanaan kemiskinan yang sifatnya agak menengah dan jangka panjang dulu, karena ada lembaga baru. Kebetulan kantor baru saja kita sedang konsolidasikan, SOTK-nya juga belum sepenuhnya terbentuk, sedang proses pembentukan SOTK, struktur organisasi dan tata kelola pengorganisasian. Nah, sekarang ini Kemensos yang sudah ke sana. Begitu. Ya. Ya. Oke, masih